Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para santri pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari mata pelajaran akidah akhlak. Adapun materi pokok yang akan kita pelajari adalah kalimat thayyibah istighfar. Sebelum kita lebih rinci pelajarannya, mari kita simak dulu peta konsep berikut ini. Yang pertama akan kita pelajari adalah pengertian istighfar. Yang kedua, luasnya ampunan Allah melalui kalimat thayyibah istighfar. Yang ketiga, hikmah istighfar. Yang pertama, pengertian istighfar. Istighfar artinya mohon ampun. Maksudnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang disengaja atau dosa yang tidak disengaja, dosa lahir maupun dosa batin. Adapun kalimat istighfar adalah Astaghfirullahaladzim, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Setiap manusia tidak terlepas dari perbuatan salah dan dosa. Kenapa? Karena penyebabnya adalah setiap manusia merupakan tempatnya salah dan lupa. Materi yang kedua, luasnya ampunan Allah. Setiap manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan, karena manusia merupakan makhluk yang lemah. Kesalahan yang dilakukan manusia itu tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa yang harus kita lakukan setelah melakukan kesalahan? Ya, tentunya minta ampun kepada Allah maupun kepada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hambanya yang mau bertobat dan bersuci, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayah, shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mau bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Jika seseorang telah berbuat salah atas dosa, hendaknya harus segera bertaubat. Demikian juga kita bersalah kepada sesama manusia, harus segera minta maaf. Taubat artinya adalah kembali. Maksudnya, kembali kepada kebenaran. Taubat yang bersungguh-sungguh disebut dengan taubatan nasuha, yaitu dengan syarat 1, dan menyesali perbuatannya. 2, berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahan. Yang ketiga, senantiasa berbuat kebaikan. Lalu, bagaimana cara kita memohon ampun dan meminta maaf? Yang pertama, jika kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus memperbanyak istighfar. Lalu berjanji tidak mengulangi dan senantiasa berbuat kebaikan.
Yang kedua, jika kesalahannya kepada manusia, hendaknya beristighfar, kemudian bertemu dan meminta maaf. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat istighfar? Istighfar bisa dibaca di setiap waktu. Tidak harus menunggu ketika lebaran tiba ataupun kita melakukan dosa. Istighfar menjadi wajib apabila hambanya melakukan dosa. Istighfar bisa menjadi sunnah untuk dibaca seusai sholat 5 waktu atau sholat-sholat yang lain. Umumnya, kalimat istighfar dibaca seorang hamba yang telah melakukan kesalahan. Orang yang senantiasa membiasakan diri mengucapkan atau berzikir dengan kalimat istighfar akan bisa menyebabkan orang mempunyai sifat rendah hati dan tawadhu. Dengan sikap dan sifat rendah hati, seseorang akan lebih mudah menjadi seorang pemaaf. Adapun hikmah membaca kalimat thayyibah istighfar, yang pertama adalah hati akan menjadi tenang. Maka senantiasa kita harus sering membaca istighfar. Hikmah yang kedua, diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita melakukan dosa baik kepada Allah maupun pada manusia, maka kita senantiasa sering membaca istighfar. Hikmah ketiga, diberikan kelapangan rizki. Rizki tidak hanya berupa harta benda, akan tetapi bisa berwujud yang lainnya, bisa kesehatan, keselamatan, ataupun yang lainnya. Hikmah nomor 4, selalu memiliki sifat rendah hati dan tidak sombong. Oleh karena itu, mari kita membaca istighfar agar kehidupan kita lebih berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, bahwa beliau setelah bangun tidur beristighfar 70 kali, atau di riwayat lain beliau membaca 100 kali. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dalam belajar walaupun masih dalam masa pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.